saya izin untuk mengambil alih ya, Pak. Oh iya, siap. Ada polisi yang ngambil alih. Ya, silakan. Safira, mau... Sudah terlihat belum? Belum terlihat. Ini masih terlihat Windows-nya aja, belum terlihat file yang ingin ditampilkan. Sudah terlihat? Oke, sudah. Baik, terima kasih, Syafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di perkuliahan hari ini. Di sini kami kelompok 2 akan membahas tentang realitas keberagaman di masyarakat. Wow. Perkenalkan, nama saya Elsa Yolita. Di sini saya sebagai moderator. Saya juga tidak sendiri, saya ditemani oleh teman yang hebat, yaitu Bunga Malina. Tempatnya bagus nih. Baik, materi yang kita akan membahas tentang keberagaman. Apa sih keberagaman itu? Keberagaman adalah suatu kondisi di mana masyarakat yang terdapat banyak perbedaan di dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat terlihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan lainnya. Maaf sebelumnya pas suara saya bisa terdengar dengan jelas, teman-teman. Terdengar jelas, Elsa. Baik, saya lanjutkan ya. Di Indonesia ini kita memiliki berbagai banyak suku, ragam budaya ya teman-teman. Contohnya di Indonesia terdapat bermacam-macam suku seperti Jawa, Sunda, Batak, Minang, Baduy, Sasak, Dayak, Asmak, dan lainnya. Dilihat dari agama, di Indonesia ini terdapat ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu terdapat banyak aliran kepercayaan dan keberagaman adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan keyakinan dan keindahan bangsa Indonesia. Adanya keberagaman di Indonesia ini menjadi model persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Harusnya kita itu bangga ya teman-teman sebagai warga Indonesia yang memiliki banyak beragam budaya. Selanjutnya, Vira. Selanjutnya tentang faktor penyebab keberagaman akan disampaikan oleh Bunga. Untuk Bunga, saya persilahkan. Baik, terima kasih Elsa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor penyebab keberagaman Indonesia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia itu penting kita ketahui teman-teman. Indonesia dikenal dengan keberagamannya, mulai dari bahasa, suku, budaya. Indonesia begitu istimewa di mata dunia. Nah, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia itu bisa kita lihat dan kita rasakan dengan mudah. Jika disikapi positif, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia bisa memberi manfaat tersendiri bagi negara ini. Dengan kita mengetahui faktor penyebab keberagaman, masyarakat Indonesia bisa membentuk sikap saling menghargai dan menghormati. Dengan memahami faktor penyebab keberagaman juga masyarakat Indonesia bisa berbagi nilai dan pemahaman. Kenapa? Karena memahami faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia ini sangat penting teman-teman agar masyarakat Indonesia senantiasa hidup berdampingan dengan adanya beragam latar belakang yang berbeda-beda. Nah, secara umum faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor alam, masyarakat, dan individu. Dan kehidupan masyarakat di Indonesia yang sangat beragam disebabkan beberapa faktor, yaitu ada yang pertama, lingkungan fisik daerah. Nah, lingkungan fisik daerah ini melingkupi suatu masyarakat Indonesia
suatu masyarakat yang mempengaruhi keberagaman kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, lingkungan fisik ini yang dimaksud itu seperti pegunungan, pantai, laut, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, karena adanya perbedaan lingkungan fisik, jadi berdampaknya itu pada mata pencarian dan tradisi sosial budaya. Contohnya seperti masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai akan berbeda dengan masyarakat yang tinggalnya di daerah pegunungan. Contohnya itu seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, kesenian, bahkan kepercayaan. Yang kedua itu ada keyakinan atau agama. Nah, keberagaman agama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini mempengaruhi keberagaman bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat pemeluk agama yang tinggi. Perbedaan agama dapat membentuk keberagaman dalam bermasyarakat. Nah, ini yang menciptakan cara hidup bersosialisasi dan berbudaya yang berbeda. Yang ketiga itu ada kehidupan sosial budaya. Nah, antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki berbagai perbedaan dalam kehidupan sosial budaya. Nah, kehidupan sosial budaya di suatu daerah mempengaruhi kehidupan lainnya, sehingga muncullah keberagaman bangsa Indonesia. Selanjutnya ada faktor sejarah. Nah, sejarah kan merupakan salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Tiap wilayah bisa memiliki perjalanan sejarahnya sendiri. Misalnya wilayah yang memiliki riwayat sejarah kerajaan Islam akan memiliki ciri khas budaya khusus terkait sejarah ini. Sejarah setiap daerah mempengaruhi keberagaman bahasa Indonesia. Daerah yang sejarahnya banyak dipengaruhi persebaran agama Islam, maka daerah tersebut mempunyai budaya sesuai nilai-nilai Islam. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada gambar, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya perbedaan lingkungan fisik itu berdampak pada mata pencarian dan tradisi sosial budaya. Masyarakat di daerah pantai kan akan berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, kesenian, bahkan kepercayaan. Di bawah itu ada contoh gambar. Yang pertama itu dari suku Musalaki, dari NTT, di mana suku itu tinggal di daerah pegunungan yang mata pencariannya sebagai petani atau berkebun. Makanan pokok suku tersebut padi atau ubi-ubian. Dan gambar yang di bawahnya, yang kedua itu ada suku Bajoy dari Kalimantan Timur, di mana suku ini tinggal di daerah pesisir pantai yang mata pencariannya sebagai nelayan, di mana makanan pokok mereka itu ikan, cumi-cumi, makanan-makanan laut lainnya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Elsa sebagai moderator. Baik, Bunga, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keberagaman yang ada di Indonesia ini ya teman-teman. Jenis-jenis keberagaman yang ada di Indonesia, yang pertama ada keberagaman wilayah dan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini membentang dari Sabang sampai Merauke dengan bentuk kepulauan. Di antara ribuan pulau tersebut membentang lautan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia. Maka dari itu, Indonesia juga disebut dengan negara bahari. Secara administratif, Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap wilayahnya memiliki ciri-ciri tersendiri yang berpengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan, termasuk flora dan faunanya. Kondisi letak daerah dan geografi secara tidak langsung juga membentuk keberagaman warga negara atau penduduk yang mendiaminya dengan berbagai aspek kehidupan. Keberagaman wilayah dan lingkungan memiliki keindahan yang luar biasa, sehingga banyak lokasi wilayah di Indonesia yang menjadi objek wisata. Setiap wilayah mempunyai keunggulan masing-masing seperti keindahan pesisir pantai, terumbu karang, biolaut, pesawahan, hutan, perkebunan, pegunungan, padang rumput, perkotaan, hingga daerah industri. Dan yang kedua ada keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Suku, bangsa, atau kelompok etnik adalah kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi. Sistem norma yang mengatur interaksi tersebut ada kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggota, seperti memiliki sistem kepemimpinan tersendiri. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain, yakni bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Identitas atau ciri khas suku bangsa atau kelompok etnik dapat dilihat dari beberapa aspek, teman-teman. Yang pertama dari tipe fisik, seperti bentuk fisik, warna kulit, rambut, dan sebagainya.
Ada juga dengan tipe bahasa, seperti ya bahasa Jawa, bahasa Sunda, Batak, dan sebagainya. Ada adat istiadat seperti pakaian, rumah, upacara adat, dan sebagainya. Ada juga kesenian seperti tari, alat musik, seni rupa. Ada kekerabatan seperti patrilineal atau matrilineal. Yang terakhir ada batas fisik lingkungan, misalnya Baduy dalam dan Baduy luar. Yang ketiga ada keberagaman agama. Agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang tahun 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi, sistem keyakinan dan ibadah antara satu agama dengan agama yang lain berbeda. Menganut agama merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh Undang-Undang tahun 1945 pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Maka dari itu perlu dikembangkan toleransi umat beragama yang meliputi satu, toleransi antar umat beragama yang berbeda, yaitu toleransi eksternal. Ada juga toleransi internal, yaitu toleransi antar umat beragama yang sama. Toleransi umat dan yang terakhir toleransi umat beragama dan dengan pemerintah. Yang ketiga ada keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia itu memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna rambut dan bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata secara fisik-fisik lainnya. Secara umum, ras manusia dapat dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu ada negroid yang berarti hitam dan rambut keriting, ada mongoloid yang berkulit kuning langsat, rambut kaku dan bermata sipit, ada kaukasoid yang berkulit putih, mata biru dan rambut pirang, ada australoid yang berkulit hitam atau sawo matang, serta ada juga Khoisan, Afrika Selatan. Keberagaman ras penduduk di Indonesia ini setidaknya dapat dikelompokkan menjadi ras Melayan Mongoloid di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Maka setiap warga negara Indonesia diminta menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga mewujudkan perdamaian. Kondisi ini sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, bangsa Indonesia ini menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Yang keempat ada keberagaman golongan. Golongan adalah sebagian kelompok masyarakat dengan ciri-ciri dan aktivitas tertentu. Ada beberapa faktor yang digunakan untuk menggolongkan keberagaman. Yang pertama ada secara administrasi kependudukan, ada juga golongan keturunan asing, ada golongan terasing, dan secara usia penduduk, ada secara ekonomi, ada secara pendidikan, ada juga secara politik, dan ada juga berdasarkan mata pencarian atau profesi. Yang terakhir, perbedaan jenis kelamin dan gender. Gender merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan, yang dikontribusikan secara sosial dan kultural, sedangkan jenis kelamin merupakan kodrat dari Tuhan. Gender adalah konsep kultural berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku,
mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Kinsey lebih menitik beratkan pada peran sosial ya teman-teman. Contohnya, dahulu wanita harus mengurus rumah tangga dan tidak boleh bekerja. Sedangkan jenis kelamin sedangkan jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis sejak lahir. Kemudian kita juga ada dampak. Slide selanjutnya, Vira. Ada dampak keberagaman, ada dampak negatif, dan ada dampak positif. Untuk dampak positif saya akan bacakan. Dampak positif dari keberagaman ini yaitu dapat menyebabkan keberagaman di Indonesia ini juga memiliki dampak positif ya teman-teman, di mana bisa menumbuhkan kebersamaan dengan memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia ini merupakan kekayaan yang sangat berharga, sehingga Indonesia menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mengandung bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, adat, istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Sehingga keanekaragaman memiliki arti penting untuk secara bersama-sama berjuang mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan keberagaman ini, kita mampu mempersatukan perbedaan suku, adat, istiadat, ras, dan agama, bukan untuk pemecahan. Perbedaan-perbedaan ini tidak seharusnya disikapi secara negatif ya teman-teman, atau bahkan anarkis. Perbedaan merupakan sebuah rahmat Allah yang harus disyukuri, sehingga kehidupan ini lebih berwarna dan indah. Dan inilah yang diajarkan agama Islam menurut ciptaan Baldul Thayyibatun. Kemudian ada juga dampak negatif. Dampak negatifnya akan disampaikan oleh Bunga. Untuk Bunga saya persilahkan. Terima kasih, Elsa. Selanjutnya saya akan membahas dampak negatif dari keberagaman. Teman-teman pasti tahu ya bahwasannya keberagaman itu bukan hanya memberi dampak positif. Nah, jadi apa sih dampak negatif dari keberagaman? Jadi dampak negatif dari keberagaman ini tentu dapat menyebabkan terjadi perpecahan bangsa atau yang disebut disintegrasi. Nah, dikutip juga dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia ini pernah menghadapi persoalan di mana adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI, yaitu Provinsi Timur Timur. Wilayah Timur Timur ini memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1999 dan menjadi negara Timor Leste. Untuk itu, keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia menunjukkan bahwasannya masyarakat diwarnai dengan berbagai macam perbedaan. Kondisi perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Sebenarnya masih banyak konflik yang masih sering terjadi yang dilatar belakangi dengan keberagaman tersebut. Contohnya seperti Perang Sampit, di mana suku Dayak yang merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari Madura, yang akhirnya membuat suku Dayak dan suku Madura ini perang. Jadi di sini penting ya teman-teman, kita sebagai bangsa Indonesia untuk memahami keberagaman di Indonesia ini. Caranya gimana sih? Caranya itu dengan mengupayakan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Karena teman-teman tanpa kesadaran dan dengan keberagaman tersebut, bangsa kita, bangsa Indonesia ini bisa terjerumus ke arah perpecahan dan ketidakharmonisan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Elsa sebagai moderator. Baik, terima kasih Bunga. Bapak, saya izin untuk menayangkan video, apakah boleh? Boleh. Ya, teman-teman, di sini saya punya video keberaneka-ragaman bangsa Indonesia. Safira boleh minta tolong? 2022 minta tolong. Apa sudah terlihat? Belum. Belum Vira. nonton kita nih. Baik, Pak. Ya, ya.
Dah. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Saya cinta Indonesia. Indonesia yang sangat kaya. Kaya akan keberagaman. Keberagaman budaya. Budaya, agama, dan alam. Alam yang dimiliki Nusantara. Nusantara milik bersama. Bersama, mari kita jaga. Jaga dan lestarikan. Lestarikan kekayaan Indonesia. Saya Indonesia Kaya Keberagaman budaya, alam Nusantara bersama, Jaga dan lestarikan. Indonesia. Baik, Safira. Terima kasih atas bantuan penayangan videonya.
Bapak, saya izin untuk menyimpulkan terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan ya, dari video itu Indonesia ini memiliki banyak beragam suku budaya. Kita juga kaya akan kekayaan alamnya. Seharusnya kita tuh bangga jadi warga bangsa Indonesia. Dan hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai ya teman-teman. Dengan saling menghargai, maka akan memberikan manfaat yang baik. Cobalah untuk bisa menghargai menghargai agama, suku, ras, dan golongannya. Jangan jadikan hal tersebut sebagai perbedaan yang mendalam, justru sebaliknya. Bisa digunakan untuk membuktikan bahwa masyarakat Indonesia ini mencintai keberagaman. Dimanapun Anda berada, tetaplah milik rasa untuk bisa saling menghargai. Seperti saya dan Bunga. Kita berbeda agama, kita juga berbeda suku. Saya suku Jawa dan Bunga suku Batak. Akan tetapi kita bukan bertengkar, tapi mungkin cukup sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih Elsa, makasih Bunga. Semakin berbunga-bunga ini pikiran hati saya. Alhamdulillah mendapatkan kesan yang sangat baik. Semoga seterusnya seperti ini begitu ya. Kalau nanti di dalam videonya ingin menyampaikan seperti itu, yang di dalamnya menjelaskan terkait tema yang disampaikan, boleh-boleh saja. Terima kasih saya ucapkan kepada Elsa, kepada Bunga, tadi kepada Ziva dan kepada Nilam. Terima kasih ya. Ini menjadi contoh, kemudian nanti semoga berikutnya kita semakin semangat. Terima kasih sekali lagi. Ya, anggaplah ini materi yang sebagai bukan materi penghibur ya, materi yang tidak terlalu banyak tekanan di dalamnya, tetapi kita mendapatkan banyak pelajaran dan ilmu. Begitu teman-teman ya. Semoga enjoy, semoga happy. Saya tidak terlalu banyak lagi menambahkan karena sudah cukup dan sudah sangat terwakili apa yang tadi sudah disampaikan. Apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang hari ini presentasi. Semoga teman-teman semuanya tetap dalam lindungan Tuhan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ya, baik. Terima kasih. Kita masih menunggu giliran berikutnya, kelompok berikutnya. Mohon dipersiapkan juga dengan baik. Semoga apa-apa yang kita simak, apa-apa yang kita dengarkan menjadi bekal dan modal untuk kita mengalami kehidupan ini semuanya. Mari kita tutup dan kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.